GBI Citra Garden 2. Selamat pagi dan shalom. Saya boleh undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oke, kita salamin orang yang di sebelah kita atau di depan atau di belakang. Kita ucapkan selamat datang. Tanya apa kabar? Gimana drama-drama tentang asisten rumah tangga yang sedang mudik? Liburan kemana? Sehat-sehat? Oke, ya, oke. Kita bersyukur hari ini kita mau datang dan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini. Kita sekarang mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saya boleh undang untuk duduk kembali. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus Kau hadir di tempat ini, menjamah kami semua. Dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan sesuatu hal yang besar bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh mendapatkan api dari Tuhan. Dan hidup kami boleh berubah, hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh melalui pelepasan. Karena kami percaya dalam pujian dan penyembahan kami ada kuasa dalam hidup kami. Haleluya. Percaya Tuhan kuasa-Mu yang tak terbatas itu melingkupi kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
besar, kau besar. Sekali lagi, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar Tuhan. Ya, kau besar, kau besar, kau besar. Kita angkat tangan kita dan kita mau katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Yes, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kita sama-sama katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama
Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi, kita katakan go. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu dan katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang setuju bahwa kita ada lebih dari pemenang katakan wuuu. Yang setuju kita sama-sama saut-sautan ya. Ikutin Cijani. Kita lebih dari pemenang. Semuanya. Tangannya diangkat. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ku hidup karena percaya Kau Tuhan yang berjanji setia, Kau Tuhan yang sanggup menggenapi semua janji-janji. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Makasih Tuhan.
tidak akan pernah menyerah Tuhan. Terima kasih Ku tidak akan menyerah. Engkau Tuhan yang berjanji dalam kesesakan. seluruh hidupku dalam genggamanmu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang selalu menggenapi janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, walaupun dalam kesesakan, walaupun dalam segala permasalahan, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh menerima kemenangan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sekali lagi, imanku bersepakat. Amin Tuhan, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar. Dan kami memiliki Tuhan. Berarti kami memiliki iman juga Tuhan. Karena iman kami ada di dalam Yesus Kristus. Dan iman Yesus ada di dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mau terus bersepakat untuk menghadapi hidup ini. Supaya kami dapat melihat kuasa-Mu nyata. Tuhan, supaya kasih-Mu nyata di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Karakter Kristus nyata di dalam hidup kami. Ketika kami Tuhan sepakat bahwa iman Yesus ada dalam hidup ini. Dan kami bukanlah sumber kuasa. Tetapi kami mau mengambil sebuah keputusan untuk melepaskan kuasa. Melalui iman yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap terima firman Tuhan, pesan firman-Mu. Karena pesan firman Tuhan akan meneguhkan kami bagaimana kami memiliki iman Yesus di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami dan kami terima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan berkata amin.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam, selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan bahwa tema bulan ini adalah hidup berkemenangan. Dan saya akan menyampaikan kebenaran firman hari ini tentang iman yang berkemenangan, iman yang memberi kemenangan. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal 17 ayat 20. Kemudian disambung di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 19 mulai. Dan yang terakhir adalah 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 3 ayat ini akan mendasari kita untuk kita merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, ketika ayat ini saya baca, ayat ini sebuah cerita bahwa ketika Yesus turun dari gunung, setelah seminar dan KKR bersama dengan murid-murid, Tuhan Yesus gak tahu kemana. Tapi yang jelas murid-murid ini ketemu orang tua yang anaknya kena sakit ayan gitu ceritanya. Anaknya dibawa kepada murid Yesus dan kemudian ditengging-tengging kali ya, nggak tahu lah pokoknya nggak sembuh juga. Nah habis itu Yesus datang. Ketika Yesus datang, orang tua ini berkata begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus anakku sakit, tapi muridmu doain nggak sembuh juga gitu. Tuhan Yesus ngomong apa? Ini yang perlu kita perhatikan, ya kan? Karena kamu tidak percaya. Perhatikan. Dan tidak percaya itu rupanya juga. Tuhan bilang, kamu angkatan yang sesat. Kita nggak percaya dianggap sesat loh. Terus murid-murid, terus Tuhan Yesus lakukan penyembuhan. Habis itu murid-murid datang. Tuhan, loh kok gampang amat? Itu kena sakit ayan kok tiba-tiba sembuh. Iya kan? Tadi aku doain juga nggak bisa loh. Nggak sembuh. Tuhan bilang sama muridnya, perhatikan. Kata yang berikutnya, kalimat yang berikutnya yang diucapkan oleh Yesus. Karena kamu kurang percaya. Jadi ada dua kata. Tidak percaya dan kurang percaya. Tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tuhan Yesus bilang begini, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Saya percaya setiap kita itu memiliki iman yang namanya iman sebesar sekiranya kata Tuhan. Digambarkan sekiranya memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata pada gunung ini pindah. Sekiranya berarti saudara, Tuhan itu mau bilang, iman sekecil apapun dalam dirimu, itu kalau kamu percaya saja, kata kuncinya adalah percaya. Ya, ada 3 kalimat atau 3 kata. Yang pertama, tidak percaya, tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, kurang percaya, tidak. Tapi saudara, ketika kita percaya, sekalipun iman kita itu digambarkan sebesar biji sesawi yang kecil itu, gunung pun pindah. Itu dia. Nah saudara, iman yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat Galatia pasal 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang Kristus yang hidup di dalam aku itu seperti apa? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, hidup di dalam daging ini saudara, adalah hidup oleh iman Yesus. Oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rupanya iman Yesus.
Saudara semua yang percaya pada Yesus punya iman, namanya iman Yesus dalam hidup ini. Saya salah satu bicara hari ini tentang iman. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan bilang kasih-Nya sudah dicurahkan dalam hidup kita. Berarti kita punya kasih yang penuh karena Yesus adalah sang kasih. God loves. Artinya Allah itu kasih adanya. Dan Allah itu telah menjelma menjadi manusia dalam Yesus ketika kita percaya di dalam hidup kita. Yesus ada di sini dan kalau Yesus ada di sini kita punya kasih. Ayat ini berbicara tentang iman. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Hidup ini yang kita hidupi adalah hidup di dalam Kristus. Yaitu hidup di dalam iman Yesus. Dasar. Dasar. Bilang sebelahnya. Dasar. Jangan tidur dulu ya. Yes. Ada iman Yesus. Luar biasa. Dalam hidup saudara ada iman Yesus. Dalam hidup saya ada iman Yesus. Dan Yesus berkata, seandainya kamu punya iman yang namanya iman Yesus. Dan itu kalau digambarkan hanya sekecil gini. Dapat memindahkan gunung. Dasar. Walaupun sekecil itu. Jadi iman sebesar sawi itu ternyata iman Yesus. Haleluya. Makanya bagaimana kita bisa mengalami iman Yesus dalam hidup ini? 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia sama-sama iman kita. Itulah iman Yesus. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Dia itu siapa? Bilang sebelahnya, kamu. Halo? Yang dikatakan dia itu adalah orang yang percaya. Siapa? Saya. Saya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Ada iman Yesus dan iman Yesus itu yang sanggup mengalahkan dunia. Dasar. Iman Yesus yang sanggup mengalahkan dunia. Saya mengulang kembali yang minggu lalu. Saya berbicara tentang iman. Perhatikan yang di depan. Yang lalu saya bicara tentang ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, Allah yang mencari kita. Kita percaya pada Yesus. Saudara, kita punya identitas sebagai anak Allah. Dan identitas sebagai anak Allah itu, maka Yesus ada dalam hidup kita, itulah yang disebut dengan have. Kita memiliki iman. Ya, memiliki iman. Iman Yesus. Perhatikan, ada iman Yesus. Sama-sama bilang, di hatiku ada iman Yesus. Sehingga ketika kita memiliki iman Yesus, saudara, kita itu bisa bisa lakukan sesuatu. Banyak orang Kristen tidak menyadari di dalam dirinya ada iman Yesus. Sehingga ketika didorong, beriman dong, beriman dong, beriman dong. Cuman di mulut tapi tidak merasakan bahwa iman itu betul-betul ada dalam hidup kita. Makanya gak terjadi apa-apa. Kita banyakkan orang Kristen bukan di ruangan ini, di luar sana saudara. Banyakkan ikut-ikutan. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya apa? Kalau tidak terjadi apa-apa. Yang sebagai orang Kristen, saya kecewa lah sama Tuhan. Doa saya belum dijawab Tuhan. Tuhan gak dengar saya. Waduh, itu harus dicoret itu saudara. Harus dicoret. Kita harus kembali membangun
iman kita, kepercayaan kita seperti ini. Sehingga saudara, ada banyak orang yang langsung nggak menyadari Yesus ada di dalam hidup kita. Makanya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, identitas kita adalah anak-anaknya. Dan kita lahir dari Allah, Dia yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan yang mengalahkan dunia itu iman yang ada di dalam hidup kita. Maka silakan muncul. Itulah yang digambarkan Yesus. Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Yang jelas pribadi Yesus kuasanya bukan sekedar iman sebesar biji sesawi. Kuasanya besar. Yang sudah katakan amin. Ya. Kuasanya besar. Tapi Yesus cuma mau bilang ini, udahlah. Ya sekiranya kamu itu cuma segini aja. Kamu dapat memindahkan gunung. Dan saudara, iman sersisawi ada dalam hidup kita. Maka kita yang disebut have faith in God. Kita memiliki iman dalam Allah. Kita memiliki iman Yesus. Ada dalam hidup kita. Dan kalau kita memiliki iman Yesus itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. In Christ only. Ya, in Jesus Christ only. Hanya di dalam Yesus. Kita itu mendapatkan iman Yesus. Dan kita bisa melangkah dengan iman. Ada banyak orang di rumah, ayo dong melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Bagaimana mau melangkah karena gak tahu bagaimana dia memiliki iman Yesus apa enggak. Dan kita bisa move, bergerak. Ya, iman itu bergerak, memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung. Luar biasa. Bilang sebelahnya. Aku paham. Aku belum dengar itu. Aku paham bilang. Kalau belum paham renungkan ini baik-baik. Ini loh kehidupan kekristenan. Dasarnya di sini loh. Makanya saudara ketika kita ngerti tentang ini. Dasar luar biasa. Ya, saya khotbah ini saya ngalami sedikit demi sedikit. Belum sepenuhnya saya ngalami. Tapi sedikit demi sedikit saya mengalami itu. Ya, iman yang memindahkan gunung. Ayat itu sebenarnya yang tadi sekiranya kamu memiliki iman seperti sawi. Saya sudah khotbah berkali-kali cerita tentang ini. Tapi mungkin ada sebagian yang belum dengar cerita saya. Yang sudah dengar jangan bosan. Yang belum dengar supaya penasaran. Ya, beberapa waktu lalu saudara tiba-tiba waktu saya diminta untuk mimpin rapat di karena ketua PPD ada halangan, otomatis wakil satu saya untuk menggantikan rapat di koordinasi di kantor. Saat saya pimpin baru beberapa menit, tiba-tiba di sini saya itu sakitnya nggak ketulungan. Seperti ibu-ibu ketika nyuci botol susu anak itu pakai serabut yang bersih, yang serabut itu ya. Tapi itu rasanya bukan kayak serabut itu untuk diputar-putar itu. Ini rasanya kayak serabut kawat di sini rasanya. Sakitnya minta ampun sampai saya itu saking sakitnya itu saya sampai begitu rupa. Dari situ saya periksa ke Geraha Kedoya di rumah sakit sana. Dan ternyata setelah dicek memang ada batu ginjal. Batu ginjalnya kecil saudara. Kecil atau besar saya nggak tahu. 4 kali 4 kali 8 bukan meter. Tapi itu mili. Lumayan. Terus saya pikir saya mau. Nah itu pikiran saya. Ya, saya bukan berarti nggak gagal, ngalami kegagalan. Kegagalan saya adalah saya berpikir saya masih ada uang asuransi saya pikir. Makanya saya lebih baik pakai asuransi. Saya mau ambil tindakan di Geraha Kedoya. Saya tanya berapa, kalau nggak salah waktu itu 33 juta itu baru operasinya belum kelasnya. Ditanya kelas berapa. Itu nanti ada kelasnya masing-masing. Dalam kondisi begitu saudara saya pikir saya nggak pernah di rumah sakit, saya nggak pernah dan saya lihat rumah sakit itu kayak hotel. Saya pikir sekali-kali lah nginep di rumah sakit kayak hotel enak ya saudara ya. Amit-amit janganlah. Nah teman saya telepon nanya selesai rapat itu karena sampai sore saya periksa di situ teman saya nanya gimana hasilnya ya positif ada batu ginjal di bagian sini saya bilang ada ininya ada.
Terus langkah berikutnya mau ngapain? Saya mau ambil tindakan. Dia bilang jangan. Teman saya bilang jangan. Ambil istilahnya opsi yang kedua, periksa tempat lain. Saya dikasih nomor telepon hamba Tuhan ini pendeta, dia dokter internis, saya hubungi, dia bilang besok Bapak datang. Jam 8 datang saya diperiksa dan memang positif. Habis itu dia bilang gini, Pak mau ambil tindakan atau gimana? Kalau ambil tindakan saya kasih surat pengantar untuk radiologi, ini posisinya ada di mana, mau ditembak atau dioperasi. Ya, saya dikasih surat pengantar untuk radiologi. Saya keluar dari ruangan itu, ketemu ibu karena habis ngantar anak, karena pagi itu ibu yang ngantar anak, biasanya saya ngantar. Habis itu dia bilang, gimana Pak hasilnya? Positif, ada batu ginjal. Dia lihat saya, ibu lihat saya, dia bilang pulang. Oh iya pulang saudara, pulang. Tapi ini rasanya nggak tahan, sakit. Ini sembuh kalau ada penawarnya, kalau ada iya, obat penenangnya. Tapi kalau itu udah habis sakit lagi. Nah saudara, beberapa waktu kemudian saya diundang khotbah sama teman saya. Saya tanya temanya apa? Dia bilang temanya Matius pasal 17 ayat 20. Saya buka. Wih, iman sebesar saya dapat memindahkan gunung. Loh aku mau khotbah apa? Oh aku ada batu ginjal, mau khotbah kesembuhan bagaimana? Tapi saya imanin ayat itu. Saya imanin ayat itu. Saya khotbah dengan semangatnya saudara. Saudara percaya memiliki iman seperti Sisyawi. Saudara dapat memindahkan gunung yang situ, katakan amin. Aduh sakit. Sakit saudara. Ya, sakit. Dengar cerita sih ya, lanjut firman dulu. Lanjut firman, bilang lanjut firman dulu. Nah saudara, jadi itu yang namanya saudara iman Yesus. Saya belum lanjutin ya. Itulah iman Yesus. Nah kita mau belajar bagaimana kita bisa mengoperasikan iman Yesus yang ada dalam hidup kita. Ada 4 hukum iman saudara ya. Ada 4 hukum iman yang mengalahkan dunia. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi saudara, iman Yesus yang ada di dalam hidup kita itu perlu diaktifkan. Tapi sebelum ini, tunggu sebelum ini. Aku lupa sebelum ini. Ini dia. Ini. Di bawah have itu. Saudara, ketika kita memiliki ini saudara. Coba saudara baca sama-sama statement ini. Ini bagus sekali. Baca sama-sama. 2, 3. Kita bukanlah sumber kuasa Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan tersedia untuk apa? Kita lepaskan. Jadi gak perlu lagi Tuhan. Makanya murid-murid Tuhan itu ketika diajak untuk pelayanan saat itu Tuhan Petrus bilang gini. Tuhan ngampunin orang itu berapa kali ya Tuhan? 7 kali ya Tuhan? Tuhan bilang enggak, 70 kali 7. Murid-murid bilang, kalau gitu Tuhan tambahkan iman kami Tuhan. Ngapain perlu ditambahin iman? Sudah ada iman di sini. Coba bilang, sudah ada iman di sini. Tugas kita apa saudara? Melepaskan. Tugas kita apa saudara? Melepaskan. Saudara bukan sumber kuasa. Di sini tidak ada yang sakti. Yang sakti itu adalah Allah kita. Allah kita yang berkuasa. Tapi Allah yang berkuasa ada di dalam hidup kita. Yang namanya Yesus dan iman Yesus. Tugas kita mengambil sebuah keputusan. Untuk apa? Melepaskan saja. Kita sebagai sarana. Bilang sebelahnya, lepaskan saja. Jangan didorong teman sebelahnya ya. Nanti jatuh. Itu dia. Nah ada 4 hukum sekarang kita mau belajar. Bagaimana cara melepaskan itu. Yang pertama, hukum iman yang pertama. Mengalahkan dunia. Yaitu iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagian terakhir sekalian. Ini bagian di bawah. Perhatikan. Kita perlu mengetahui apa yang sudah kita miliki. Kita harus tahu apa yang kita sudah miliki. Ya. Dan mulai belajar bagaimana menggunakannya.
Kita sudah memiliki, sama-sama saya sudah memiliki. Persoalannya adalah saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak saudara memiliki? Makanya firman Tuhan bilang di dalam kitab Hosea, ya kan, Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Dalam terjemahan baru, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata mengenal Allah itu adalah berpengetahuan. My people are destroyed from lack of knowledge. Pakai kata knowledge, tidak berpengetahuan. Jadi saudara, kalau saudara tidak berpengetahuan, saudara nggak bisa. Makanya saudara perlu punya pengetahuan. Siapa yang punya HP? Angkat tangan. Siapa yang punya HP? Angkat tangan ya. Dengan berbagai merek, betul nggak? Saudara sudah memiliki HP, tapi saudara harus apa tadi? Mulai belajar bagaimana menggunakannya. Setuju? Ya, tadi saya kasih ilustrasi begini. Ini kisah nyata, tadi saya modif saja. Saya saya dramatisir juga ya kan. Jadi saudara, satu saat pengusaha itu kumpulin hamba-hamba Tuhan daerah Indonesia Timur dari Papua. Saya minta maaf, bukan berarti saya sedang merendahkan itu. Ini ilustrasi saja dari Indonesia Timur lah. Jadi mereka nggak punya namanya HP. Waktu kumpul di Jakarta, selesai acara dan sebagainya, pulang dikasih HP satu-satu. Dan kemudian pengusaha itu pesen, jangan lupa nanti kalau sudah sampai ya di tempat pelayanan masing-masing, tolong hubungi saya lewat WA ya. Mereka jawabnya bilang iya. Ya. Tapi berminggu-minggu nggak dihubungi. Satu saat dia minta tolong, coba kumpulin lagi mereka. Ya, dikumpulin lagi. Di daerah itu dikumpulin lagi, bawa lagi ke Jakarta. Sampai di Jakarta ditanya sama pengusaha ini, bapak kan sudah saya kasih HP ini. Kan saya bilang kalau udah nyampe tolong hubungi saya, udah nyampe. Kok nggak ada yang infoin ke saya kalau sudah nyampe ya, kenapa nggak ada yang WA sama saya? Dari antara mereka jawabnya apa saudara? Jawabnya, maaf Pak, tulisan saya jelek. Berarti kan nggak berpengetahuan. Nggak perlu ditulis, tinggal diketik saja. Tapi ngomongnya tulisannya jelek. Kadang kita punya yang namanya fasilitas yang komplit, tapi kita nggak bisa menggunakan. Sama banyak orang Kristen, banyak orang percaya bahwa iman Yesus ada dalam hidup ini, tapi saudara nggak digunakan. Kenapa? Firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Makanya saudara perlu banyak dengar firman. Perlu banyak dengar firman. Saudara kalau punya HP saya termasuk bagus ya. Sorry ya, saya pamer ya. Kalau saya cuman bisanya telepon aja, ya udahlah pakai telepon rumah. Atau beli yang murah banget lah, yang penting bisa telepon. Tapi di sini ini banyak sekali. Saya bikin PowerPoint, kalau saya lupa bawa iPad, bawa laptop, saya pakai ini aja udah cukup. Saya browsing semuanya di sini, saya tanya, itu mbah saya itu banyak sekali di Indonesia dan luar negeri, mbah Google. Saya tanya di situ, saya itu kayak lagu kayak tadi itu, saya lihat terlambat gitu kan, itu saya jadi kayak ikan gini-gini. Makanya saya cepet-cepet saya browsing di situ, saya tampil di, saya gedein. Jadi saat itu juga bisa saudara, sehingga saya nyanyinya dengan pede. Aku punya iman yang besar. Lihat teks lagi, lihat sana lagi. Keren kan? Jadi saudara, kita bisa menggunakan iman Yesus dalam hidup kita. Melepaskan iman Yesus. Ya, yaitu dengan apa? Mendengar. Harus berpengetahuan. Itulah sebabnya saudara, ketika kita memiliki pengetahuan itu dahsyat saudara. Gimana cara sederhananya? Ya, kalau saudara sakit, browsing saja di sini.
Ayat-ayat firman yang berbicara tentang kesembuhan. Diulang-ulang. Itu artinya firman iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Amin. Wah, jadi browsing aja di situ. Dia hafalin ayat itu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Nanti itu firman jadi rema. Firman itu mengurapi hidup kita. Ayat apa lagi saudara? Satu hari saudara, saya dengar cerita itu kan saya kadang kuping saya tipis. Gak tahu sekarang udah tebel atau belum ya. Gak tahu saya. Dengar, Pak Markus katanya begini-begini. Langsung. Kayaknya pengen marah gitu. Wah, kalau saya marah berarti saya kalah. Berarti iman saya tidak bisa mengalahkan dunia. Artinya tidak bisa mengalahkan omongan yang negatif ini. Saudara, saya buka ayat firman. Ya. Di dalam Filipi pasal 4 misalnya. Ayat yang ke-8. Apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang suci, apa yang sedap didengar. Pikirkanlah itu. Jadi saya mikirin itu. Sehingga saudara, ketika saya ketemu dengan orang yang mengatakan saya ABCD jelek, saya ketemu orang itu. Saya langsung praktek firman. Bahwa saya pikirkan dia baik. Dia baik, pikiran saya dia baik. Dia enggak begitu kok. Tapi kalau saya enggak ada iman timbul dari pendengaran akan firman ini, saya enggak mendekatkan nama firman Tuhan. Saya ketemu Bro Toto. Kenapa enggak ada firman? Saya menang apa kalah? Itulah iman Yesus yang harus kita tunjukkan. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya baca ayat-ayat firman yang berkaitan untuk saya bisa menang. Menghadapi karakter saya. Kalau saya sakit, saya baca ayat-ayat firman tentang kesembuhan. Kalau saya pengen berhasil, saya baca ayat-ayat firman Tuhan tentang keberhasilan. Ya. Dulu kalau saya ngalami kegagalan, ketika 7 tahun pertama pernikahan itu, ibu nggak pernah tahu, tapi saya masuk ke kamar atau masuk ke kamar mandi itu kalau saya gagal, kepala saya pukulin. Markus, kamu jelek, gagal. Jelek, gagal, bodoh. Itu yang saya lakukan. Tapi saya mulai praktek firman Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Terus ayat firman Tuhan yang berkata, kamu berharga. Kamu punya iman dalam Yesus. Kamu pintar, kamu dahsyat, kamu hebat. Saya ngomong sendiri dalam diri saya. Lewat firman Tuhan tentu saja. Dan itu yang namanya iman yang mengalahkan dunia. Haleluya. Haleluya. Bilang sebelahnya, lihat. Ada wajah-wajah yang sudah cerah kayaknya. Haleluya. Ini penting sekali saudara kita miliki tentang itu. Yang kedua. Hukum iman yang kedua. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Jadi iman Yesus dalam ini saudara harus praktekkan. Iman sejati menyebabkan tindakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara tahu kisah tentang Yosua menggantikan Musa ketika dia ada di seberang sungai Yordan. Yosua bilang gini, persiapkan diri, kita mau menyeberangi sungai Yordan. Setelah pengintaian kedua, maka bangsa Israel diajak nyebrang. Pengintaian Yeriko dan sekitarnya. Kemudian Yosua perintahkan, ayo kita mau berangkat menyeberangi sungai Yordan. Zaman itu sungai Yordan itu airnya pasang. Zaman itu tinggi. Dan saat itu mungkin gak tahu musim hujan atau apa, tapi airnya pasang. Saudara, Yosua memimpin bangsa ini minta untuk nyebrang. Dan nyebrang pakai apa? Ya, ada lagunya ya. Menyeberang. Menyeberang sungai Yordan. Haleluya. Ya, kan berenang tidak, ya kan? Itu ada lagunya.
anak sekolah minggu. Berenang tidak, berakit tidak, berlayar tidak. Kan gitu kan saudara. Angin bertiup, hus gitu ya. Saya dulu sekolah minggu. Saudara yang gak pernah sekolah minggu, datanglah sekolah minggu. Ya kan. Dan saudara tahu yang saya mau sampaikan ini. Yosua bilang, seberangi sungai Yordan. Dan imam-imam mengangkat tabut itu dan kemudian berjalan sampai di tepi, di bibir sungai itu. Pasti mikir, ini suruh nyebrang memang Yosua ini kurang kerjaan ya. Ya kan? Ya. Ini Yosua nyuruhnya kok aneh-aneh itu. Udah di pinggir gitu, Yosua bilang, langkahkan kakimu. Injak sungai itu pada waktu diinjak. Airnya terbelah. Perlu ada tindakan iman. Iman itu akan menghasilkan kuasa kalau kita melangkah. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi saudara tadi ketika ibu bilang pulang saya pakai tindakan iman. Pulang. Terus hamba Tuhan itu kasih ayat firman. Saya bertindak dengan iman. Pakai ayat itu khotbah di gereja itu saudara. Wah saya tantang. Begitu rupa. Padahal habis itu saya sakit. Saya gak bisa tidur di tempat tidur dengan nyaman. Saya tidurnya itu di sofa atau di bangku ini dengan ini. Kalau obatnya habis itu sakitnya minta ampun. Tapi saudara saya melangkah dengan iman. Padahal saya ada tamu juga dari Jakarta, dari Surabaya, ada tamu dari Batam yang hari berikutnya itu saya harus ngantar ke puncak untuk bikin rapat. Hari Sabtu, hari Minggu itu saya khotbah, hari Minggu pertama itu jam 7, jam 10, kemudian remaja pemuda saya harus khotbah. Selesai khotbah itu saya ke ruangan saya begini, sakit sekali. Tapi yang dasarnya saudara, seperti apa? Tunggu yang berikutnya. Yang penting kita melangkah dengan iman. Yang ketiga. Hukum yang ketiga, iman yang hidup diaktifkan dengan mengaku, dengan confess, dengan deklarasi, dengan dinyatakan saudara. Perlu kita nyatakan. Ya. Iman murni yang paling kecil pun sudah cukup untuk apa? Mencapai. Yang pertama, ntar. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang. Untuk menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini bicara, saya mau cerita tentang orang lain. Satu hari saudara Jim Swaggart itu besok harus keluar dari penjara. Kenapa? Karena di penjara 45 tahun. Karena apa? Karena melakukan dosa banyak hal. Ya. Jim Swaggart itu adalah seorang penyanyi hebat. Dia seorang pengkhotbah hebat. Dia kaya raya sekali. Ini pendeta kaya raya luar biasa. Dan dikagumi oleh banyak orang. Dia punya resort. Dia punya hotel, dia punya, pokoknya kaya sekali, ini pendeta kaya. Ya. Tadi ngobrol-ngobrol, ya pendeta punya Ferrari bolehlah. Masa saya gak boleh naik Ferrari saudara? Naik Lamborghini, saya pernah waktu di Las Vegas itu. Ya, saya foto di depan limusin. Saya berdiri di depan, di belakang saya limusin. Ada yang komentar. Pak itu limusin tuh punyanya itu loh artis loh. Saya bukan ke artis. Nggak, singkat cerita saudara. Jim Swaggart ini karena kekayaannya begitu rupa. Dan ternyata uangnya juga masuk kantongnya sendiri. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Singkat cerita semua hartanya disita dan dia masuk penjara. Dia lonely. Dia seorang diri. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia putus asa. Besok mau keluar. Ada yang telepon dia. Yaitu Frankie Graham. Anaknya Billy Graham. Dia telepon. Selamat Anda keluar dari penjara. Besok
besok kami mau jemput dengan mobil kami. Jadi ada ada karyawannya, ada timnya yang akan jemput. Besok Anda akan kami jemput di penjara. Dan bukan hanya itu saja. Anda bisa datang ke rumah kami dan tinggal di rumah kami sampai Anda nanti satu titik punya sendiri. Saudara, dari kata-kata itu saja rasanya saudara, wah berbunga-bunga, ada harapan yang baru. Ternyata kata-kata itu memberikan semangat. Haleluya. Jadi saudara harus kasih semangat pada orang lain. Jangan bilang sama anakmu jelek kamu, ya. Matanya sudah blok, ya. Mulutnya lebar, ya. Pendek, gundul lagi, jangan. Bodoh, jangan. Kasih kata-kata yang membangun. Setiap ketemu, saya dulu punya kesalahan, saya bertobat. Saya ketemu seorang ibu, dulu udah lama gak ketemu terus ketemu. Saya bilang, halo ibu apa kabar? Ibu tambah gemuk ya, langsung set. Aduh salah saya. Kata-kata itu menurut saya bener loh. Gak ada yang negatif kan? Mungkin gak ada negatif. Tapi bagi ibu itu negatif loh. Tambah gemuk ya ibu. Bayangin. Apalagi wanita kalau dibilang tambah gemuk itu langsung dia akan ngaca dan kemudian berusaha puasa 40 hari 40 malam. Aduh saya rubah akhirnya. Tuhan ampuni saya Tuhan, saya salah. Setiap ketemu orang, bukan lebay. Bolehlah lebay dikit lah saudara. Halo, wah hari ini keren. Rambutnya keren, sepatunya keren. Wah ini semuanya keren. Ini dari mana bisa keren? Karena ada Yesus di dalam hatimu. Wah senang sekali saudara. Betul. Itu mesti kata-kata itu yang muncul dari kita. Itu adalah kata-kata iman. Kata-kata yang penuh kuasa. Yang setuju katakan amin. Itu yang perlu kita ucapkan. Ya. Kadang-kadang sama pasangan suami istri ya kan. Maksudnya kata-kata peneguhan ini penting loh saudara. Setiap kita itu punya yang namanya bahasa cinta. Kemarin ibu juga cerita bahasa cinta. Setiap kita itu butuh bahasa cinta. Ya, bahasa cintanya itu kalau saya kata-kata saudara. Tapi bukan berarti saudara nanti ngomong, wih Pak Markus bagus. Terus kepala saya berubah gede, saya gak bisa keluar pintu karena saking gedenya. Bukan. Gak begitu. Tapi setiap orang punya. Dan saya percaya setiap orang mau dipuji. Yang setuju katakan amin. Iya, kata-kata yang positif itu adalah kata-kata iman yang keluar dari sini. Karena Yesus tidak pernah saudara mengajarin kita untuk kata-kata yang negatif dan melemahkan. Ya, itu. Saya kumpul dengan beberapa dulu bukan pengusaha yang sekarang, pengusaha yang lama itu saudara. Saya kumpul, saya dijatuhin gitu loh, dijelekin, dijatuhin. Namanya siapa? Oh saya Markus Sudarji. Famnya apa? Enggak punya fam. Kan namanya Markus Sudarji, mestinya famnya Sudarji. Dia saya pikir-pikir di dunia juga enggak ada selain bapak namanya Sudarji. Ya saya dijatuhin begitu saudara. Ya udah. Saya enggak apa-apa. Tapi pasti terbesit kecil itu pasti ada sesuatu yang enggak enak. Betul? Iya. Walaupun kita ini. Makanya kata-kata yang membangun itu sangat penting. Ini dia. Ya, ujung sebelah sana. Ujung sebelah sana. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Itu kalau kita memiliki iman Yesus, kita akan mengatakan hal-hal yang positif. Ya, tadi cerita tentang tentang Jim Swaggart, saudara. Ya, saya tadi pagi saya cerita juga lah, saudara ya. Dulu saya dapat pohon ara dari Semarang, teman saya kasih, saudara. Itu kecil sekali sini, dimasukin di dus kemudian dibawa ke karantina baru naik pesawat dan dikasih surat itu. Pakai surat segala macam. Saya tanam di rumah itu setinggi gini, subur sekali, bagus. Ya. Tapi enggak buah. Saya balik lagi ke Semarang, saya tanya yang ngasih saya itu, dia juga punya pohon yang cuma setinggi ini. Loh buahnya banyak banget. Loh punya Pak Markus belum buah ini kok buahnya banget. Bawa banyak banget. Dia bilang apa? Pak Markus gak tahu aja. Firman Tuhan itu pendeta masa gak ngerti firman. Karena dia bilang gitu sama saya. Ini bukan pendeta ngomong begitu. Karena udah teman baik lah sama saya. Nah dia bilang itu pohon ara dikutuk sama Yesus saja langsung kering besoknya. Pak Markus perkatakan firman saya bilang. Oh iya ya perkataan firman. Ini kita doain.
kita tumpangi tangan, kita lepaskan confess, kita declare, berbuahlah. Saya pulang sudah, sampai di rumah saya bilang, pohon ara, kau buah yang bagus ya, buah. Kayak gitu. Saya ekspresikan, kamu buah yang banyak, bisa dimakan enak, saya bilang. Nggak lama, nggak sampai sebulan itu keluar buah, bener. Nah itu pohon itu saya pindah bukan saya yang pindah, Dacing dan kawan-kawan pindah di sebelah sana. Itu belum nanti Vera datang sana tumpangin tangan, kok buah gitu ya. Saya belum tumpangin tangan untuk berbuah. Tapi yang depan sini buah. Kalau berbuah rebutan. Vera rebutan sama burung dan semut. Itu buah ara itu manis sekali. Warnanya hijau ke putih, hijau muda. Itu manis kalau sudah begitu. Jadi kata-kata itu mengandung kuasa. Karena firman Tuhan bilang, kau katakan pohon ini baik, maka baik pula lah pohon itu. Dan ketika kau katakan buahnya baik, maka baiklah buahnya. Firman Tuhan berkata begitu. Makanya kita perlu confess. Kita perlu confess. Raja Daud ketika dia dalam kelemahan, ketika dia dalam masalah, dia berseru dalam hatinya. Dan dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu yang membuat Daud bangkit. Kalau kau sedang lemah, kau berkata, confess. Ada firman di sini, confess. Bilang sebelah jangan liatin saya terus. Bilang confess. Confess. Amin. Confess. Dan saya sering confess. Ini penting sekali. Makanya ketika yang tengah muncul. Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu. Dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang Paulus beritakan. Firman iman. Jadi sekali lagi, kita bukanlah sumber kuasa Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan tersedia untuk kita lepaskan melalui confess. Melalui confess. Luar biasa. Cerita lucu. Ini cerita lucu. Gak tahu lucu apa enggak, saya gak tahu. Dulu waktu saya masih SD ya. Diajak sama mama saya karena kakak mama saya itu sakit. Sakit lama sekali saudara, gak sembuh-sembuh juga. Terus ada saudara-saudara pada datang. Ya, mungkin kalau kita sekarang itu besuk itu ngasih kekuatan ya gitu ya. Supaya dia ini. Tapi dari keluarga mama itu ada salah satu bilang gini sama Bude, kalau saya panggil Bude saya itu. Ya, ada yang bilang gini, Bu itu sudah dalam kondisi. Ya dia setengah, ya sudah nggak ada harapan tapi dia masih bisa ngomong tapi sekali-sekali dia bisa ngomong. Ya Bu, ibu nyebut. Bu, ibu nyebut. Bu, ibu nyebut. Artinya gini, panggil Gusti Allah. Panggil Pangeran. Kang Murbeng Gesang, Bu. Do you know Murbeng Gesang? Yang memberi hidup. Gusti Allah. Nyebut Bu, nyebut. Jadi nggak pakai nyebut Gusti Allah, nggak cuma nyebut. Artinya sebenarnya suruh nyebut Tuhan gitu. Nyebut Bu. Dia baru mulai bergerak begitu. Dia mulai bilang, But. Karena suruh nyebut. Jadi but. Saya ingat orang Kristen ya saudara. Kalau nggak ngerti tentang ada iman Yesus dalam hidup ini. Ketika didorong ngadepin masalah. Beriman. Ya aku beriman tapi nggak terjadi apa-apa. Aku beriman tapi nggak terjadi apa-apa. Sama kayak budi saya. Cuman bisanya but. Banyak orang Kristen yang begitu loh saudara. Tapi di sini nggak ada, bilang sebenarnya nggak ada di sini. Di sini luar biasa semua, amin. Iya, saudara. Nah, saudara, itu artinya bukan sekedar but. Mengkonfes itu karena ada iman Yesus di sini. Ada iman Yesus, amin.
Nah saudara, selesai KKR sakit belum, ini ayat itu merema dalam hidup saya. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung, tercampaklah ke laut. Dan ayat itu saya ulang-ulang, makanya tadi saya bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saya ulang-ulang, saya confess saudara. Dan setiap hari saya confess setiap hari. Dan apa yang terjadi? Yang tadi 4 kali khotbah itu pulang saya itu tidur juga sakit. Padahal malam itu saya masih pergi dengan 2 teman yang dari Surabaya, dari Batam untuk ngajak ngopi, ngajak makan. Karena mereka turun dari pesawat belum makan. Tapi ini sebenarnya ini sakit nih. Terus kemudian mereka ada yang nginep di sini satu. Ada yang nginep di anak rohaninya saudara. Besok pagi saya antar ke puncak. Tapi pagi itu jam 4 atau jam setengah 5. Ketika saya bangun, saya buang air kecil. Itu batu ginjal itu keluar yang besarnya 4 kali 8 mili itu keluar saudara. Dan tidak ada setetes darah pun. Enggak ada. Dan air kencing saya itu bening. Warnanya kuning tapi kuning muda, bening sekali saudara. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa? Karena confess. Iya confess. Bilang confess. Jangan kenceng-kenceng nanti nyemprot confess. Confess itu penting sekali. Ya. Makanya saudara punya iman Yesus di sini. Yang terakhir. Bilang yang terakhir. Mau selesai. Hukum yang keempat. Hukum iman yang keempat yang mengalahkan dunia. Iman yang hidup. Tidak bercampur dengan ketidakpercayaan. Coba kita ulang ayatnya tadi saudara. Pasal 17 ayat yang ke-19. Pasal 17 ayat yang ke-19. Tapi saya mau baca saudara mulai ayat yang sebelumnya. Saya mau baca mulai ayat yang sebelumnya. Saya lagi buka Alkitab saya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Ayat 17, pasal 17. Ayat sebelumnya dibilang begini. Orang tua ini membawa anaknya kepada Yesus. Karena kepada murid-murid itu saudara tidak mengalami perubahan apapun, tidak sembuh. Ayat 17, ayat yang ke-16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa kemari anak itu. Dengan keras Yesus menegur dia. Dan anak ini sembuh. Nggak lama kemudian baru Yesus istirahat sebentar. Habis teriak-teriak begini ya. Ya kan? Murid-muridnya datang kepada Yesus. Ya, kemudian murid-murid Yesus ayat 19. Datang kepada Yesus. Dan ketika mereka sendirian dengan dia. Bertanyalah murid-muridnya. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20. Ia berkata kepada mereka. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sawi saja. Kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Dan gunung itu akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Kata kuncinya adalah percaya. Sekali lagi, kata kuncinya adalah percaya. Bilang sama diri sendiri, sudah ada iman Yesus. Dan saya bilang, dan saya bukan sumber kuasa. Tugas saya melepaskan saja. Itu yang harus dipegang. Dan untuk melepaskan itu saudara, kata kuncinya apa? Percaya. Ada 2 kata atau kalimat juga yang membuat gagalnya iman termanifestasi. Yaitu tidak percaya dan yang kedua kurang percaya. Tapi kita mau percaya. Yang itu katakan amin.
Bro Riwan, boleh bantu saya maju ke depan. Bro Toto, Bro Erwin. Dan ajak teman-teman pemain musik naik ke atas. Nah, saudara. Saya nggak pakai. Saya punya iman Yesus. Saya punya iman Yesus. Dan saya percaya. Percaya saya mana? Percaya saya ikat dengan sebuah. Wah, ya gak apa-apa. Biarin saja. Jangan dulu. Percaya saya ikat dengan ini. Inilah percaya saya. Saya percaya dengan iman saya. Inilah percaya saya bisa menyentuh monitor ini. Karena saya percaya. Itulah iman yang disertai dengan percaya. Gak ada amin. Amin. Men. Di mana men? Sekali lagi. Saya punya iman Yesus. Dan saya dibawa. Dan saya percaya, inilah percaya saya. Saya bisa menyentuh yang namanya monitor itu. Saya sentuh. Karena saya dibawa. Sampai di sini. Halo? Bilang sebelahnya, halo? Itu percaya. Tapi ketika saya kurang percaya dan tidak percaya. Saya tidak percaya dan kurang percaya. Saya ingin menyentuh monitor itu. Dan saya mau ke sana karena saya tidak percaya. Nanti rusak nggak dia? Saya tidak percaya. Nggak bisa. Kenapa? Karena besar tidak percaya saya. Karena besar tidak percaya saya. Apalagi nih pegang lagi sini. Saya akan menyentuh. Saya akan mengalami kesembuhan. Saya akan mengalami mujizat. Saya akan mengalami berkat Tuhan. Karena iman Yesus di sini. Saya bekerja diberkati Tuhan. Dan saya akan sentuh berkat kesembuhan. Saya akan sentuh berkat semuanya. Dan saya akan lari ke sana. Karena saya tidak percaya. Tidak terjadi apa-apa. Ada iman Yesus? Ada. Tapi karena saya tidak percaya. Sekarang kurang percaya. Sama enggak ya kurang percaya mah? Mirip. Mungkin agak dekat situ nanti ya. Kita main drama ya. Saya mau mengalami mujizat. Saya mengalami kuasa. Tapi saya kurang percaya. Wah masih bisa sampai sini. Tapi enggak bisa. Kurang percaya dan tidak percaya. Tidak terjadi apa-apa. Kata kuncinya adalah ada iman Yesus. Ada iman Yesus. Yang terakhir sekali. Tetap di sini di depannya. Iya. Yang terakhir sekali. Yakin dan sadar kita punya iman Yesus. Sama-sama saya punya iman Yesus. Iman perlu pengetahuan. Kalau saya sakit, bilang kalau saya sakit, saya harus cari ayat firman Tuhan yang bicara kesembuhan. Kalau saya sakit hati, bilang kalau saya sakit hati, supaya saya jadi pemenang, saya baca firman Tuhan tentang pengampunan. Yang situ katakan amin. Kenapa kita tidak bisa ngampuni? Karena tidak berpengetahuan. Ada iman Yesus. Iman perlu dipraktekkan. Saya perlu melangkah. Sama-sama saya perlu melangkah. Yang berikutnya, saya perlu perkatakan. Yang terakhir, saya yakin seyakin-yakinnya. Bilang, saya yakin seyakin-yakinnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Apakah tangan saya tetap terikat? Gak apa-apa. Haleluya. Terima kasih berdua. Aku punya iman yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
dalam-Mu. Ku tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Dan aku memiliki iman Yesus dalam hidup ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya selesai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bolehkah saudara engkau menutup mata saudara, tetapi mata imanmu terbuka. Dan bukalah hatimu. Izinkan firman itu berbicara secara khusus. Yesus belum selesai dengan saudara. Dia di antaramu dan dia siap untuk terus menyuarakan kebenaran firman ini di dalam hidupmu lewat Roh Kudus-Nya. Dan saudara buka hatimu dan berkata, Tuhan, aku terima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman ini ada satu rema, ada konsep khusus yang secara khusus berbicara di dalam hidupku. Tuhan mau berbicara dalam hidup saudara. Satu hal saudara, kita perlu menyadari dan tahu iman Yesus ada di dalam hidupmu. Tuhan tidak minta engkau menjadi sumber kuasa, tapi sumber kuasa itu dari Yesus yang ada di dalam hatimu. Tugasmu adalah melepaskannya. Bagaimana saudara cara melepaskannya? Iman itu timbul dari mendengar. Ketika engkau ingin melepaskan kuasa, firman Allah yang berbicara tentang kesembuhan kuasa, renungkan firman yang berbicara tentang kesembuhan. Engkau ingin mengalami pemulihan, cari ayat firman Tuhan yang berbicara tentang pemulihan. Engkau ingin mengasihi, melepaskan kasih, baca firman Tuhan. Itu yang akan menolong engkau. Engkau akan memiliki pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dan kalau engkau ingin mengalami yang namanya mengampuni dan mengasihi, saudara, engkau tidak lagi hidup dalam kepahitan, engkau tidak lagi hidup dalam dendam. Saudara cari firman Tuhan di dalam Alkitab, saudara baca itu. Itulah firman timbul dari pendengaran. Engkau akan melepaskan kuasa, yaitu melalui firman Allah. Saudara perkatakan firman itu. Dan jangan lupa, percaya penuh. Percaya penuh. Saya tidak tahu saudara hadir di tempat ini dengan segala pergumulan, tapi percayalah, ketika engkau mengerti tentang iman Yesus dalam hidupmu, engkau tidak lagi berteriak, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tidak perlu lagi berteriak tolong aku, tapi engkau berkata, Tuhan, aku mau dengan kuasa-Mu, berikan aku kekuatan kuasa untuk melepaskan firman iman ini Tuhan. Beri aku kekuatan untuk melepas. Tuntun Roh Kudus, beri hikmat kepadaku. Saudara, engkau yang sakit, engkau perkatakan dengan perkataan firman iman. Oleh bilur-bilur aku sudah disembuhkan. Bisnismu lagi dalam kondisi tidak baik, saudara perkatakan perkataan firman iman. Karena Yesus ada di dalam hidupmu. Ketika engkau menghadapi apapun, engkau difitnah, engkau dijelekin sama orang lain, cari firman Tuhan, memandang orang itu adalah orang itu baik, pikirkan yang baik, katakan yang baik, ada sesuatu yang baik dalam hidup itu, sehingga engkau bebas. Engkau tidak lagi tercekam dengan ketakutan, engkau tidak tercekam dengan dendam, engkau tidak tercekam dengan kepahitan, engkau tidak tercekam dengan kekecewaan, tetapi engkau bisa melepaskan firman iman itu, dan itulah iman yang mengalahkan dunia. Maka hidupmu akan berkemenangan setiap hari. Aku punya iman yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
Kami mau praktek iman. Iman Yesus dalam hidup ini. Kami pulang dari tempat ini. Kami pulang, kami mengerti, kami paham, kami mau mempraktekannya. Dan kami mau berjalan terus setiap hari dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih buat Pak Markus Sudarji yang sudah melayani kita pada hari ini di sesi 1 yang ibadah pertama dan ibadah kedua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Pak Markus dalam pelayanannya beserta juga keluarga. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Sekarang kita akan mendengarkan breaking news untuk event di gereja selama seminggu ke depan. Kita persilakan untuk tim multimedia. Dulu kamu segini. Baik, demikian breaking news pada hari ini. Ada sedikit penekanan Bapak Ibu. Jadi untuk ibadah remaja pemuda minggu depan sudah kembali seperti normal lagi. Sore hari dan juga ibadah abi setelah minggu ini kita gabungan. Dan juga untuk yang kedua adalah kita ada pelayanan pembukaan kesempatan untuk bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian yang mau rindu untuk bersama-sama dengan kami untuk melayani Tuhan. Seperti yang tadi kata Pak Markus, sampaikan bahwa iman harus ada perbuatan ya. Jadi siapa yang mungkin tergerak hatinya ketika Tuhan bicara, oh ini kayaknya aku nih, kayak aku punya talenta ini dan aku pingin. Jangan ragu, kita punya rasa percaya, iman sudah ada, kita tinggal melangkah saja. Daftar segera ke contact person yang ada di dalam layar, bisa hubungi ke setiap masing-masing contact person yang ada tertera di multimedia. Oke, berikutnya juga ada persembahan, nanti di belakang ada kotak, silakan untuk dimasukkan ke dalam ketika Bapak Ibu dalam keluar dari tempat ini nantinya. Dan juga bisa menggunakan barcode atau QRIS yang ada di layar atau di depan bangku di depan ibu atau bapak. Ya, sekian ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau tutup dengan Pak Markus untuk doa berkat. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesempatan di hari Minggu ini setelah 1 minggu yang lalu kita melakukan aktivitas kita. Minggu ini selain kita berfellowship dengan Tuhan lewat firman-Nya, dan bahkan ini adalah hari pertama di minggu ini kita menjalankan tugas panggilan. Kita memintakan
Tuhan akan terus menopang kita, memberikan roh hikmat kepada kita, sehingga kita dapat mempraktekkan iman Yesus dalam hidup ini. Kita akan mengalami mujizat Allah, mengalami kuasa Tuhan, mengalami perkara-perkara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, itu yang terjadi atas hidup saudara. Dan di hari ini saudara, secara khusus ketika engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan seraya menadahkan tangan, kiranya Tuhan akan menyempurnakan bukan hanya ibadah kita sepanjang minggu ini, tetapi Tuhan juga akan menuntun dalam minggu-minggu ini dari hari Senin sampai hari Sabtu. Berkat Allah turun atas hidup saudara dan saudara akan mempraktekkan kebenaran firman ini. Jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini, karena Yesus ada di dalam hidupmu. Bersama dengan Yesus engkau lakukan perkara yang besar. Praktekkanlah iman Yesus itu, lakukanlah itu, maka engkau akan bertumbuh dalam kehidupan kerohanianmu dan berkat Allah dilimpahkan. Berkat dari Allah Bapa kita di surga yang tercurah melalui anaknya Yesus Kristus serta tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Happy Sunday dan happy holiday. God bless you. Yay!